dalam menyimak pengajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang mengisi pengajian malam hari ini adalah Ustadz Sofyan dari Banyuwangi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat hadir pada pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah sampai di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sepanjang perjalanannya sejarah banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang yang menjadi besar karena harta benda dan kekayaannya. Apabila harta benda dan kekayaannya selesai hilang, maka selesailah kebesaran sampai di situ. Ada orang yang menjadi besar karena pangkat dan jabatannya. Apabila pangkat dan jabatannya itu hilang, maka selesailah kebesaran itu sampai di situ. Ada orang yang besar karena dibesar-besarkan dan setengah mati mencapai kebesaran itu. Ketika masyarakat mencemoohnya, maka kebesaran hilang sampai di situ. Nah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau besar bukan harta bendanya, bukan karena harta bendanya. Beliau besar bukan karena pangkat dan jabatannya. Beliau besar
bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Allah membesarkan manusia, mengangkat derajat manusia, satu negara mau menjatuhkan tidak akan sanggup. Begitu sebaliknya, apabila Allah sudah menurunkan seseorang, satu negara mau mengangkat, kalau memang potongannya nyungsep juga. Nah, apa yang mau kita contoh? Dalam Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik bagi kalian. Apa yang mau kita contoh dari beliau? Pertama, karena beliau manusia. Karena beliau adalah manusia. Jadi kalau manusia nyontoh manusia, itu adalah perintah yang masuk akal. Rasul kita, Nabi kita itu bukan jin, bukan dewa, bukan malaikat, manusia. Kalau misalkan kita disuruh nyontoh malaikat, susah nyontohnya, Pak. Malaikat itu sama uang tidak mau, sama perempuan juga ada open, susah nyontohnya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencontoh manusia. Siapa itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau manusia, maka ini adalah perintah yang masuk akal. Kemudian yang kedua, dalam kepribadian beliau itu kompleks. Misalkan kebetulan kita menjadi pedagang, beliau adalah pedagang yang jujur. Saya pedagang, Pak, beliau juga dagang, Pak. Saya guru, Pak, beliau juga mengajar umat. Saya mubalik, Pak, beliau juga dakwah. Saya kepala rumah tangga, Pak, beliau juga punya anak istri, Pak. Jadi dalam kepribadian beliau itu kompleks. Bahkan contoh membina rumah tangga bahagia menurut Nabi Isa nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa belum sempat kawin. Maka kata orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa, katanya tidak kawin itu adalah ajaran Nabi Isa, kan mubadir, Pak. Nah, di dalam kepribadian beliau itu kompleks. Bahkan kata Imam Busairi, Rasulullah itu hebat. Mencari orang hebat itu mudah, banyak. Tapi hebat di mana-mana itu langka. Rasulullah itu di depan sahabatnya hebat, di depan musuhnya hebat, di depan anak-anaknya hebat, di depan istrinya hebat. Rasulullah itu hebat di mana-mana. Kita kan hebatnya setempat, Pak. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, tapi pulang ke rumah dibentak sama istrinya, tidak berani ngelawan, Pak. Jadi kita hebatnya cuma setempat. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim kehabisan alasan kalau kita tidak mau mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pokok pembicaraan pada pertemuan kita pada malam hari ini adalah bagaimana sih cinta Rasul kepada kita dan bagaimana sewajarnya cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta Rasul kepada kita, pertama, kalau menurut ukuran zaman sekarang, kehidupan Rasulullah itu miskin. Bahkan ada satu doa yang sering dibaca oleh beliau. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mau contoh doa Rasul ini silakan. Kata beliau, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doa Rasul. Ya, kalau niru silakan, kalau saya tidak sanggup, Pak.
Nah, kehidupan beliau itu sangat miskin. Kita tahu bahwa dalam sejarah beliau itu sarapannya sepotong roti dan seteguk air Zam-Zam, kadang-kadang 3 butir kurma. Tidurnya di atas pelepah kurma, kadang-kadang berbekas di pipinya. Di dalam kemiskinannya itu Allah menantang, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, katakan apa saja yang kamu mau, pasti akan aku berikan. Kalau kamu mau pangkat dan jabatan, kami angkat raja di raja. Kalau kamu mau harta benda kekayaan, Jabal Uhud bisa menjadi bukit emas kalau Muhammad mau. Warawadathu alladhi li'an takuna lahu zahaban fa'aba. Jabal Uhud itu pernah menawarkan diri menjadi bukit emas, namun Rasul menolak. Nah, di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak pernah menggiurkan beliau. Tawaran pangkat dan jabatan tidak pernah menggiurkan beliau. Yang dipikirkan adalah kita, siang dan malam kita sebagai umatnya oleh beliau. Kata Rasul, ya Rabb, kalau memang apa saja yang kau berikan kepada saya, berikan saya harta benda kekayaan sebesar Jabal Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Berikan saya pangkat dan jabatan yang begitu luas. Semua itu tidak akan bisa menyenangkan hati saya kalau saja masih ada satu dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Kata Rasul, idzan ya Rabb, ya, semua itu tidak akan bisa menyenangkan hati aku kalau satu saja dari kita, dari umatku, kata Rasul, yang masuk ke dalam neraka. Jadi di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau, tawaran pangkat dan jabatan tidak pernah menggiurkan beliau. Kita yang dipikirkan oleh Rasul, keselamatan kita yang dipikirkan oleh Rasul. Ini bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua, bukti cinta Rasul kepada kita yang kedua. Ketika kondisi Mekah sedang kepepet, para sahabat mengusulkan kepada beliau, ya Rasul, kondisi Mekah sudah kepepet, kenapa kita tidak mau hijrah saja? Kata Rasul, hijrah sih hijrah Pak, tapi wahyu belum turun. Sebab apa saja kebijakan dari Rasul itu menunggu dari wahyu. Nah, setelah perintah hijrah turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di depan para sahabatnya. Sahabat-sahabat sekalian, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah tuan-tuan semua ke Madinah. Kata sahabat, tuan kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Kenapa tidak bareng saja? Kata para sahabat. Tuan-tuan mesti tahu, yang dikejar-kejar saya, yang diancam ingin dibunuh saya. Kalau kita berangkat bareng, kata Rasul, kita akan dikejar terus. Maka kalau tuan-tuan berangkat dulu ke Madinah, saya masih ada di Mekah, saya adalah orang yang dicari oleh Rasul, tuan-tuan akan sampai ke Madinah dengan selamat. Tidak ada pemimpin zaman sekarang, Pak, ketika kondisi sudah kepepet, malah memikirkan kondisi umatnya. Kalau kita kan enggak, pemimpin sekarang kondisi kepepet, sudah ya ngepak koper pergi duluan. Itu pemimpin sekarang. Rasul tidak. Rasul memikirkan kita, umatnya. Ketika lapar, hal yang paling pertama merasakan lapar adalah beliau. Ini Rasulullah. Jadi itu adalah bukti cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, bukti cinta Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak ajal, ketika menjelang ajalnya, ketika subuh, Bilal bin Rabah
mengumandangkan adzan subuh selesai, kemudian para sahabat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ditunggu oleh para sahabat, lama beliau tidak datang, lama beliau tidak kunjung datang ke masjid. Akhirnya para sahabat memutuskan untuk memerintah Bilal, coba lihat kemana Rasulullah sampai sekarang tidak datang. Datanglah Bilal kepada Rasulullah. Sampai di rumah beliau, apa jawab Rasul? Bilal, rasa-rasanya sakit saya sudah agak parah, sudah agak payah. Saya tidak sanggup mengimami sholat subuh, kata Rasulullah. Sampaikan kepada para sahabat, suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat subuh, untuk menjadi imam sholat subuh. Kembalilah Bilal itu ke masjid, disampaikan, sahabat-sahabat sekalian, kondisi Rasulullah sudah agak payah. Beliau tidak sanggup untuk melaksanakan menjadi imam sholat subuh di masjid. Beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq saja yang menjadi imam sholat subuh. Kata Abu Bakar, kalau masih ada Rasul, saya tidak mau untuk menjadi imam, kata beliau. Ini etika dari sahabat. Nangis satu masjid itu, sampai suara tangisan itu terdengar ke rumah beliau. Lalu beliau berkata kepada putri tercintanya Fatimah, Fatimah, coba siapa yang nangis itu? Kenapa mereka itu menangis? Kemudian dilihat oleh anaknya, putri tercintanya Fatimah, Abah, kata Fatimah, mereka sadar bahwa waktu berpisah sudah semakin dekat. Maka mereka menangis sejadi-jadinya Rasul. Nah, kalau begitu sampaikan kepada Bilal bin Rabah, suruh ke rumah menjemput saya. Datang Bilal, dibopong Rasulullah itu untuk sampai ke masjid. Kemudian Rasulullah mengimami sholat maghrib, sholat subuh. Sholatnya singkat. Memang kata Rasul, ketika kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan jadi imam rakaat pertama setelah Fatihah Yasin, rakaat kedua Al-Baqarah. Makmum ngikut sih ngikut Pak, tapi kan ngedumel. Sekali aja saya jamaah di masjid ini. Ya. Ketika kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Tapi ketika kamu sholat sendiri, terserah sudah. Mau 1 juz persilahkan. Kenapa tidak bawa penumpang? Ya, kita kan kadang-kadang jadi imam, tengah-tengah Quran ya dibaca. Ketika salah bingung, ya. Bingung, ya, tidak bisa melanjutkan. Kalau misalkan surat-surat pendek itu kan enak, makmum banyak yang tahu. Ya. Ketika kamu jadi imam, ringankan sholatmu, itu perintah dari Rasul. Nah, selesai sholat subuh, Rasulullah pidato di depan para sahabat. Sahabat-sahabat sekalian, rasa-rasanya waktu berpisah sudah semakin dekat. Lama kita bergaul, mungkin kita punya salah dan dosa. Kalau misalkan selama kita bergaul ada orang yang disakiti, ada orang yang tersakiti oleh saya, balaslah sekarang ini di dunia. Kalau misalkan di antara kita ada harta yang saya ambil tanpa yang hak, ambillah sekarang dari saya. Tidak ada pemimpin zaman sekarang ini mau wafat, mau meninggal, pengen dibalas, itu tidak ada. Nah, di tengah keheningannya berdirilah sahabat itu. Namanya Sawat. Ya, namanya Sawat. Saya ya Rasul, kata Sawat. Nah, ada apa Sawat? Kata Rasul. Ya Rasul, dulu ketika berperang, ya, ketika engkau mau nyambuk onta,
Saya kena cambuk, kata Jawad. Engkau tidak tahu kalau saya ada di belakang, maka saya kena cambuk. Kemudian ya biar draw, biar imbang, saya mau balas ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, Umar, ambilkan cambuk di rumah. Ya, sahabat-sahabat yang lain geram. Ini sahabat ini orang sudah mau wafat, orang mau berpisah kok malah seperti ini. Kata Umar bin Khattab, sahabat, saya aja yang kamu pukul, jangan Rasul. Kata Rasul, tidak ada urusan sama engkau Umar. Biarkan, sahabat akan membalasnya. Kemudian kata sahabat, ya Rasul, ketika engkau nyambuk saya tidak pakai baju, maka biar draw, biar imbang, kata sahabat, lepas juga bajunya. Kemudian dilepaslah oleh Rasul. Nah, ketika baju sudah dilepas oleh sahabat, cambuk yang ada di tangan sahabat tadi itu dilempar. Kemudian sahabat itu lari memeluk baginda Rasul. Apa-apaan ini, kata sahabat-sahabat sekalian. Apa maunya sahabat? Ya Rasul, kata sahabat, saya sadar bahwa waktu berpisah sudah semakin dekat. Saya sadar bahwa dosa saya banyak ya Rasul. Kalau nanti di akhirat saya ditakdir masuk ke dalam surga, mungkin tingkatannya beda dengan engkau Rasul. Iya kalau masuk. Kalau saya masuk ke neraka, terang sudah tidak ketemu engkau. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, tubuh saya yang hina ini bisa menyentuh tubuh engkau yang tidak akan dimakan oleh api neraka. Kata Rasul, inilah contoh penghuni surga yang begitu cintanya kepadaku, kata Rasul. Kemudian selesai, Rasulullah balik pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, beliau mengatakan kepada putri tercintanya Fatimah, kalau ada tamu sampaikan, Abah sudah tidak sanggup menerima tamu lagi. Baik Abah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut turun ke alam. Hei malaikat maut, malaikat Israel, saya ya Allah, turun kamu ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turunlah baginda Rasul, turunlah malaikat Israel, malaikat maut ke alam berbentuk manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beliau mengetok pintu. Kemudian Fatimah menemui tamu tadi. Kemudian beliau mengatakan, maaf Tuan, ayah sudah tidak sanggup menerima tamu. Kata malaikat maut, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, Fatimah itu sekujur tubuhnya gemetar. Beliau kembali, Abah, ada tamu, tapi ketika saya sampaikan Abah sudah tidak bisa menerima tamu, apa yang dia bilang? Katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, tubuh saya gemetar, Abah. Siapa orang itu? Hebat sekali orang itu. Kata baginda Rasul, itu adalah malaikat maut. Hadhimul laza wa qati'us sahwat, itu adalah malaikat maut yang memisahkan kita dengan kecintaan kesenangan dunia. Itu adalah malaikat maut. Fatimah suruh beliau masuk. Kemudian malaikat Israel, malaikat maut masuk. Ditanya oleh Rasul, aina Jibril, di mana Jibril? Sebentar lagi beliau datang. Ketika malaikat Jibril datang, turun ke alam menemani malaikat Israel, Rasulullah bertanya, ya Jibril, akhbirni mani indallah minal karamah. Hei Jibril, kalau sesaat saya menghadap Allah, kehormatan apa yang akan saya dapatkan? Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, jangan khawatir. Semua malaikat sudah berbaris di langit. Pintu-pintu langit sudah terbuka. Semua malaikat akan menyambut rohmu yang suci. Itu saya Jibril. Iya. Nah, bagaimana umat saya Jibril? Umatmu umat saya.
Umatmu juga jangan khawatir, inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala syairil ummah hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan untuk seluruh nabi kecuali engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan untuk seluruh umat kecuali umatmu sudah masuk di dalamnya. Jadi keistimewaan umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita ini adalah umat yang paling akhir, umat paling akhir kan kita ini, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, akan dihisab lebih dulu, masuk sirat paling dulu, ya, masuk surga lebih dulu. Tapi kalau mampir ke neraka juga paling dulu, jangan enaknya aja paling dulu, ya. Kemudian lah kalau seperti itu Jibril, legalah saya, silakan bekerjalah malaikat Israel itu, mulai dari kaki naik ke atas ke lutut sampai ke atas ke kerongkongan, sampai di tenggorokan. Putri tercinta baginda Rasul Fatimah di detik-detik akhir menjelang wafatnya membisikkan telinganya di dekat mulut baginda Rasul, lisan baginda Rasul, apa yang terucap, kata-kata terakhir dari baginda Rasul, as-shalah, as-shalah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi wanita. Umatku, umatku. 3 kalimat itu Rasulullah wafat meninggalkan kita. Salat, jaga salat. Karena banyak umat dari Rasulullah itu tidak menjaga sholat. Pernah saya sampaikan, mendirikan sholat itu beda dengan mengerjakan sholat. Kalau hanya mengerjakan sholat, selesai sholat maksiat lagi, selesai sholat sombongnya jalan terus. Ini adalah mengerjakan, beda dengan mendirikan. Dia akan menjaga sholatnya, menjaga kualitas sholatnya. As-sholah, as-sholah. An-nisa, ittaqun nisa. Wanita, lindungi wanita. Karena apa? 14 abad yang lalu sebelum Rasulullah datang, nasib wanita itu menyedihkan. Nasib wanita itu sebelum Rasulullah itu datang menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Paling-paling kerjanya juga cuma segitiga, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, seperti itu aja. Ya. Bahkan raja-raja dulu itu kalau sudah mengambil selir itu 10, 20, 100, ya, karena istrinya banyak. Kalau kita baca sejarah di dalam dinasti Ming Cina, itu raja membangun 1000 kamar, membangun istana 1000 kamar. Kenapa? Karena istrinya 1000. Itu nggak bisa kita bayangkan, kalau istrinya 1000 kapan pakai kolor, Pak? Istrinya 1000. Ya. Rasulullah datang terenyuh, an-nisa imadul bilad. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Kalau baik wanita, baik negara. Ya. Jangankan satu negara, Pak. Kalau satu Rogo Jambi saja, wanita, seluruh wanita di Rogo Jambi rusak enggak? Rogo Jambi rusak, Pak. Coba kalau misalkan satu Rogo Jambi wanitanya tidak ada yang pakai kudung, nggak ada yang pakai kerudung, pakaiannya pakaian anak-anak itu yang mini-mini dipakai, ya, rusak enggak? Rusak satu Rogo Jambi. Ya. Maka ibu-ibu harusnya lebih bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah, karena beliau mengangkat harkat dan martabat wanita. Bahkan ketika ditanya, ya Rasul, di dunia ini siapa orang yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul?
Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, baru bapak. 3 berbanding 1. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. 1 bapak, 3 ibu. Ini adalah bentuk penghargaan kepada kaum wanita. Kenapa? Karena Rasulullah tahu yang paling capek, yang paling banyak berkorban itu ibu-ibu. Bahkan sejak ngidam anaknya ibu kita ini sudah kita siksa. Yang dimakan, yang bukan-bukan, yang dipingin, yang tidak musim. Ya, sampai pada saat proses kehamilannya, makin lama makin besar, makin lama makin berat, dan kemana-mana dibawa. Nggak pernah ditaruh, saya mau ke pasar taruh dulu sebentar, enggak. Di mana-mana dibawa sampai pada saat proses melahirkannya. Proses melahirkannya, masya Allah, ya, bagai ditarik kulit dari dagingnya. Tuh tanya ibu-ibu itu, ya, perih, sakit, bagai ditarik kulit dari dagingnya. Tidak ada ketika ibu melahirkan itu ketawa, tidak ada, Pak. Merintih, nangis, bercampur keringat dan darah. Ya Bu, ya, tidak ada ketika ibu itu melahirkan, ya, ketawa, tidak ada. Kesakitan, Pak. Ya bagaimana tidak sakit, Pak? Buang masuk 3 on, keluar 3 kilo, Pak. Ya, sakit. Oleh sebab itu ketika Rasul ditanya ibumu, baru bapakmu, itu adalah bentuk penghormatan kepada kaum ibu, kaum wanita. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ketika alam ini sudah hancur, sudah kiamat, siapa yang namanya hidup pasti akan mati. Di kiamat, pertama-tama Allah membangkitkan para malaikat. Para malaikat dibangkitkan, malaikat Jibril, semua malaikat dibangkitkan. Ya, misalkan panitia akhirat lah. Kemudian kata Allah, "Hai Jibril, hai Mikail, saya ya Allah, turun kamu ke alam, cari kuburan jasad suci Muhammad, bawa dia ke surga." Kemudian atas perintah Allah, malaikat Jibril dan malaikat Israil turun. Ya, sebelum turun dia mampir ke surga, mengambil kendaraan yang bernama Buraq untuk menjemput jasad suci Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bingung, di mana kuburan Rasul ini? Sujud dia meminta pertolongan Allah, ya Allah, tolong tunjukkan di mana jasad suci Muhammad. Dengan izin Allah, bumi itu terbuka, keluarlah jasad suci beliau. Dibangkitkan oleh Allah. Ketika dibangkitkan, dalam satu riwayat Rasulullah itu mengusap-ngusap kedua matanya seperti orang yang bangun tidur, melihat ke kanan malaikat Jibril, melihat ke kiri malaikat Mikail, ya. Kemudian Rasul bertanya, "Ayu yauman hadza Jibril?" Ini hari apa Jibril? "Hadza ma wa'adar rahman." Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Kiamat Jibril, kiamat Muhammad. Kalau ini memang hari kiamat Jibril, aina ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, di mana umatku? Umatku di mana? Kata malaikat Jibril, tidak ada seseorang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kamulah orang manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah. Ketika pertama kali dibangkitkan oleh Allah, pertanyaannya yang pertama adalah bukan Fatimah, bukan Khadijah, tidak, umatnya yang ditanyakan oleh Rasul. Begitu besar Rasulullah itu cinta kepada kita. Kemudian, ya Muhammad, mari kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Baik Jibril, mari kita berangkat. Masuklah Rasulullah itu ke surga. Di surga bingung Rasulullah, mundar mandir, bingung, tidak tenang. Ditegur oleh Allah, Muhammad, kenapa kamu seperti tidak betah di surga? Kurang fasilitas yang saya berikan? Tidak ya Allah.
Lalu apa yang membuat kamu itu tidak tenang tinggal di surga? Kata Rasul, saya punya umat, saya ingin melihat umat saya ya Allah. Baiklah. Kemudian Rasulullah itu keluar ke surga, keluar dari surga menemui umatnya. Semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul jadi satu, ya, mau disidang. Semua manusia awal mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berkumpul jadi satu di sidang. Bingung. Ada sekelompok orang bertanya, hai Adam, anta abul hubasar. Hai Adam, engkau adalah bapakmu yang manusia. Saya mau disidang oleh Allah. Tolong bantu saya. Kata Nabi Adam, jangankan sampeyan mas. Wong saya makan buah khuldi, saya dikeluarkan dari surga. Bagaimana saya bantu sampean? Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Inilah enaknya jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendapat syafaat, ya, akan diberikan syafaat oleh Rasul. Jadi nanti itu di akhirat itu umat Rasulullah itu tidak usah kita memperkenalkan diri. Rasul itu sudah hafal, karena umat Rasul itu akan ada tanda-tanda dari umat Rasul. Bekas sujud kita akan bercahaya di akhirat nanti. Ini akan menjadi pembahasan pada pertemuan kita kemudian. Nah, kemudian setelah selesai, ketika kita umatnya itu lewat sirat, jembatan sirat, Rasulullah sujud berdoa, ya Allah selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Begitu cintanya kita, begitu cintanya Rasul kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Oleh karena itu adalah bukti cinta Rasul kepada kita sebagai umatnya. Lalu bagaimana sewajarnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, cinta kita kepada Rasul, sewajarnya cinta kita kepada Rasul, pertama adalah sering menyebutnya. Orang yang cinta sesuatu pasti sering menyebutnya. Kalau jenengan Bapak Ibu cinta kepada harta, sering nyebut-nyebut harta. Cinta kepada sawah, ketika ngobrol sawah yang diobrolkan. Ya, ketika cinta kepada Rasul, sering berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada perintah yang Allah saja memerintahkan, tapi Allah juga mengerjakan. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak pernah sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak pernah berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah tidak pernah melakukan zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah lebih dulu melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi. Bentuk pengagungan dari Allah kepada baginda Rasul. Ya, jadi sholawat itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasul. Tapi sholawat juga harus ada etikanya. Bukan sholawat kemudian joget-joget, enggak. Harus ada etikanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan menjaga warisannya. Ketika aku sudah meninggalkan kalian semua, akan aku berikan dua hal. Ketika kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Apa itu ya Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Sering baca Quran, itu bagian cinta dari Rasul. Menjalankan sunnah-sunnahnya, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, itu bagian dari cinta, kecintaan
dari Rasul. Orang yang cinta kepada seseorang pasti niru apa yang dikerjakan. Ya, pasti niru apa yang dikerjakan. Orang yang cinta kepada seseorang sering menyebutnya. Ya, sering meniru, itu adalah bukti cinta seseorang kepada orang lain. Nah, cinta kita kepada Rasul adalah melaksanakan sunnahnya. Sunnahnya sunnah puasa, sunnah kemis, itu bagian dari sunnah. Ya, bukan urusan kawin saja sunnah, Pak. Ini kan kadang bapak-bapak ditanya, Pak, kenapa kok kawin maling, Pak? Sunnah Rasul. Bukan, Pak. Ya, bukan itu aja maksudnya. Itu. Ya, hadirin yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan kepada jamaah sholat maghrib, dan semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.